Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kurang semangat ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam pujian yang banyak dan pujian yang terbaik, karena telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat luar biasa, khususnya bisa hadir di salah satu taman surganya Allah yang ada di bumi ini, yaitu di majelis ilmu. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang menjadikan mudahnya jalan kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, untuk memulai seperti biasa kita memohon kepada Allah, karena ilmu fahamnya kita itu anugerah karunia dari Allah, maka kita minta dengan sungguh-sungguh apa yang ingin kita sama-sama belajar ini, sekaligus meluruskan niat kita agar tidak sia-sia apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna. Terimalah amalan kami ya Allah, meskipun tidak sempurna dalam pandangan-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, anugerahkanlah keikhlasan, anugerahkanlah ketawakalan, anugerahkanlah kesabaran, anugerahkanlah keistiqomahan kepada kami semua sampai akhirnya kami menghadap-Mu dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang
Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah izinkan kembali kita bertemu untuk kemudian berusaha menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Allah masih beri kita kesempatan untuk menjadi lebih baik. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal-bekal ketika nanti saatnya kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampun atas segala dosa, kesalahan, khilaf, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Ini adalah karunia Allah, nikmat Allah yang sangat luar biasa, yang pantas kemudian kita bersyukur atasnya. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semua, kita masih membahas, belajar dari 3 ulama besar tentang manajemen kolbu, tentang bagaimana kemudian membersihkan hati kita, tentang mensucikan jiwa-jiwa kita. Kemarin kita ada di bab pertama, yaitu tentang ikhlas. Kita sudah belajar definisi ikhlas. Apa itu ikhlas? Tidak usah dibahas, bolak-balik saya sudah membahas ya. Jadi ada 3 definisi ikhlas menurut mungkin 3 ulama itu punya definisi sendiri ya. Definisi ikhlas sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, urgensi, pentingnya kenapa kita harus ikhlas seperti itu, banyak kemarin ya. Lalu kemudian hambatan, rintangan dalam kemudian kita ingin menjadi ikhlas, itu apa? Sudah kan Bu? Nah, ada ya. Kemudian yang diem berarti itu atau nggak masuk? Kemudian bagaimana jalan menuju keikhlasan? Gitu kemarin juga sudah ya. Terakhir gitu, bagaimana jalan menuju keikhlasan? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus mencintai Allah dan prioritas kita kepada akhirat. Apakah kemudian cinta kepada Allah, tidak cinta kepada suami, tidak cinta kepada anak, nggak cinta kepada teman? Tidak. Cintanya kita kepada selain Allah itu dalam rangka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Dan kemudian prioritas kita akhirat. Kalau prioritasnya akhirat, sehingga kita nanti sama dunia itu nggak patek nemen-nemen, nggak patek tamak. Sehingga ketika disakiti dunia kan gitu ya, kita harus gimana gitu. Nah, itu jalan menuju ikhlas. Lalu kemudian kemarin kita sudah sampaikan juga tentang obat ikhlas dan tips latihan ikhlas. Masih ingat gak terakhir itu tips atau latihan ikhlas ada 6 kemarin itu ya. Mungkin ada banyak yang saya sampaikan, kemarin ada 6. Apa kemarin itu? Doa, kemudian ridho, kemudian merahasiakan amal, kemudian menihilkan respon dari orang lain, kemudian meremehkan amal. Nanti kita jangan menganggap amal kita itu besar, sehingga itu menghindarkan kita dari sifat ujub kalau meremehkan. Terus tidak mengingat-ingat atau melupakan amal. Ini tidak mengingat-ingat ini nanti agar kita bisa apa yang kita lakukan tidak kita ungkit-ungkit gitu loh. Biasanya kan kita senengannya perempuan kan ngungkit-ngungkit ya, yang bertahun-tahun tak ungkit, ingat betul kita ya. Wis tahu tak tulung di sini sampean pas berutang nggak beli duit kan gitu ya. Pokoknya nih perempuan itu gitu. Oke, ini kemarin terakhir kita bahas ini. Sebelum nanti kita di buku yang kita pegang ini halaman 19, nanti kita terakhir itu kita ingin mengetahui beberapa atsar atau pendapat dari para salafus soleh, orang-orang yang berilmu, orang ulama seperti itu tentang ikhlas. Tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang kalau kita kemarin sudah belajar di sini tidak ada ya. Kalau kemudian kita kemarin sudah belajar apa rintangannya, definisi ikhlas, urgensi ikhlas, tantangannya dalam berikhlas itu apa luar biasa. Maka kemudian orang yang ikhlas itu ada indikator, ciri gitu loh ya, ada ciri gitu. Nah ini yang bisa melihat orang lain gitu ya. Artinya yang bisa melihat itu orang lain. Kalau dia
Orang lain melihatnya, oh cirinya indikator seorang itu ikhlas. Itu yang pertama, orang kalau sudah ikhlas, dia tidak sedih dengan cacian dan tidak bangga dengan pujian. Dia tidak terbang ketika dipuji dan tidak tumbang saat dicaci. Dia tidak melambung saat dipuji dan tidak mutung saat dicaci. Jadi biasa saja. Hatinya tidak terganggu dengan pujian dan cacian. Luar biasa ini, orang kalau sudah bisa gini luar biasa. Hatinya loh Bu ya, karena ikhlas itu amalan hati. Ya kan? Kayaknya menang baik gitu dipuji gitu nggak respon, menang baik gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Dalam hatinya ada yang tahu. Ketika dicaci, kita nggak respon, marah-marah nggak. Dalam hatinya, kojo, awas kon, gitu ya. Kakak ini maneh kan itu hatinya. Jadi hatinya itu tidak terganggu. Poin nomor 1, hatinya tidak terganggu. Hatinya mantap, ya. Mantap, ada kemantapan hati. Kenapa? Karena dia hanya merasa cukup kepada Allah. Dia hanya berharap kepada Allah balasan dari setiap amal yang dia lakukan. Hatinya nggak goyah. Orang ikhlas nanti kita lihat tuh betapa sulitnya ikhlas itu menurut para salafus soleh, orang-orang berilmu, para ulama-ulama kita. Jadi ciri orang pertama, indikator orang ikhlas itu tadi tidak sedih dengan cacian, tidak bangga dengan pujian, atau tadi bahasanya tidak terbang dengan pujian, tidak tumbang dengan cacian. Ya seperti itu. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, indikator kalau orang itu ikhlas adalah dia selalu termotivasi untuk berbuat yang terbaik dan optimal. Apapun itu, tidak cuma kalau dipuji, tetapi ketika dicaci dia tidak berhenti. Banyak orang ketika dipuji, wah ya apa cara dia, gen wong ya muji meneh gitu. Tapi ketika dicaci, wis kesel. Rekoso dadi RT. Dadi RW. Kok dipaidoni tok. Dicelan tok enek sithik salahe dipaido. Ya nenek apike meneng ae, kan gitu. Wis males ngene jarno ae. Biasanya orang ketika dicaci terus kemudian baper. Ya, baper ya. Nganu kebaikan di grup gitu ya, enggak ditanggepi. Kok ono sing nanggepi blas, lewati bahasa lain kan gitu. Live group kan gitu ya. Wis. Enggak ono sing ngereken tibake kan gitu ya. Enggak, jadi dia selalu termotivasi, tidak pernah berhenti untuk berbuat yang terbaik dan optimal. Inilah yang disebutkan oleh para mufasir tentang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa orang-orang yang ahsanu amala? Ahli tafsir itu menyebutkan orang-orang yang terbaik amalnya adalah orang yang paling ikhlas dan yang paling mendekati ittiba Rasul. Artinya yang mirip amalannya itu dengan Rasul, dan mereka orang-orang yang ikhlas. Inilah orang yang ahsanu amal. Maka kemudian orang-orang yang ikhlas itu indikasinya selalu termotivasi berbuat yang terbaik dan optimal kerja-kerjanya. Ya, sana sini gembosi, gak urusan kan gitu ya, tetap karena dia bekerja bukan untuk dipuji orang, untuk omongan respon baik orang, tidak, tetapi dia bekerja untuk Allah, dia beramal untuk Allah, dan dia melakukan segala sesuatu untuk Allah, dan dia hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah ikhlas tuh penak banget tuh gitu. Temenan. Kalau kita urung penak uripe mungkin gitu ya. Mungkin ada kemudian hati kita ini masih ya goyang-goyangan gitu ya.
Kemudian yang ketiga, indikator seseorang itu ikhlas adalah tawakal, selalu kepada Allah. Jadi selalu tawakal, apapun yang terjadi di hadapannya, apapun peristiwa yang mengenai dirinya, dia selalu pasrahkan tawakal kepada Allah segala urusannya. Ketika datang orang nyaci maki dia, ketika datang orang nipu dia, ketika datang orang menyakiti dia, padahal dia selalu berbuat baik, maka saat itu, ya Allah, aku pasrahkan, ini qadarullah, ini takdir darimu. Dia ingin menyakitiku, itu ada gerakan-gerakan karena engkau izinkan untuk kemudian melakukan itu. Ini semua ada kebaikan, ya Allah, aku pasrahkan segalanya kepadamu. Aku hanya bisa kemudian bersabar dan memaafkan orang yang kemudian menyakitiku, karena ini perintahmu, karena inilah yang kau inginkan dari umatmu, memaafkan, memaafkan, memaafkan. Di Quran ada kemudian perintah meminta maaf, adanya memaafkan, memaafkan, memaafkan. Dan ini adalah satu ciri penduduk surga itu di dunianya dulu, wal afina aninas. Seperti itu. Ketika ada orang marah-marah, kita wal kaziminal ghaidh, mampu menahan marah. Kenapa? Karena inilah yang diperintahkan Allah, karena inilah ciri penduduk surga itu mampu menahan amarah. Ali Imran 134. Itu tadi ada di surat Ali Imran. Ya. Seperti itu. Jadi, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk menahan marah, Engkau perintahkan aku untuk memaafkan, maka aku maafkan, aku tahan meskipun berdedek hati ini, ya, berdedek itu nahan, gitu ya Allah, kayak gitu ya. Tapi kita pasrahkan, tawakal, pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kemudian yang keempat, yang terakhir, memperbanyak amal kebaikan. Kalau yang kedua, selalu termotivasi melakukan amalan terbaik, ahsanu amalah, dan optimal dia melakukan amalnya, maka yang keempat ini memperbanyak amal kebaikan. Ya, jadi seperti itu. Dia punya proyek kebaikan satu, oke, kerjakan, karena ini mengentaskan buta buta huruf Quran, ya misalkan. Kemudian sudah selesai, dia lakukan lagi untuk menolong orang-orang yang du'afa. Banyak model-model kebaikan, amal-amal kebaikan yang dia lakukan karena dia hanya mengharap balasan dari Allah. Ya, jadi seperti itu. Karena dia nggak ngerti nih, lewat amal yang mana Allah nanti ridho dengan dia, maka dia terus saja melakukan, memperbanyak amal-amal kebaikan. Oke, ini indikator seorang itu ikhlas. Lalu kemudian sudah selesai ya. Kemudian sekarang apa sih dampaknya kalau orang itu ikhlas? Nah, ini dampaknya bagi seseorang itu. Dampaknya bagi seseorang itu kalau dia sudah ikhlas itu, yang pertama, tidak sombong. Jelas sudah tidak sombong. Kita tahu ya, sombong ini adalah penyakit dari iblis. Kalau ada kesombongan meski sebesar zarah dalam diri kita, maka Allah haramkan masuk ke dalam surganya Allah. Dan kadang obat mabit juga, Bu. Sombong itu apa? Sombong itu apa, Bu? Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Ini definisi dari Rasulullah. Ya, kenapa kemudian kita itu kalau ada sombong sedikit sebesar zarah nggak akan dimasukkan surga? Karena ini penyakitnya iblis. Ketika disuruh sujud oleh Allah, sujud kepada Nabi Adam, memberi penghormatan kepada Nabi Adam, Allah perintahkan dia menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, tidak mau sujud. Yang kedua, dia meremehkan Nabi Adam. Aku Adam saka tanah, aku saka api, isih kerenan hebatan aku tak, kan gitu. Ini berarti meremehkan. Maka kemudian sombong itu ketika ada dua ini, menolak kebenaran, merendahkan orang lain atau pihak lain,
maka disitulah sombong. Maka kalau orang sudah ikhlas, nggak ada sombong. Apa yang disombongkan? Dia tahu betul apa yang dilakukan, apa yang didapat, semuanya dari Allah. Apa yang ingin disombongkan? Nanti pun yang kita punya itu semua akan kita tinggalkan saat kita mati. Apa yang mau kita sombongkan? Ilmu yang kita punya pun itu dikaruniakan, dianugerahkan oleh Allah. Kalau dicabut, dijatuhkan ke kamar mandi, sudah hilang kabeh ilmu, rontok semua. Tekok jeneng ini gak ngerti. Jenenge sapa? Gak ngerti jeneng ini. Mudah bagi Allah. Harta yang dia sombongkan mudah bagi Allah, dihancurkan dalam seketika, mudah. Jabatan, apalagi jabatan, ya, diperlihatkan kasusnya, diketahui orang, habis jabatannya. Maka kemudian orang yang ikhlas tidak akan sombong, terhindar dari kesombongan, karena dia hanya kemudian bertawakan, memasrahkan, tahu betul segalanya ini dari Allah. Dan orang ikhlas itu kan kita tahu menjadikan Allah itu satu-satunya tujuan dalam setiap amal. Ya, jadi nggak sombong. Apa yang perlu disombongkan kepada orang lain, ya, karena dia hanya berharap pada Allah. Kemudian yang kedua, tidak pernah putus asa. Jadi orang yang ikhlas nggak pernah putus asa. Meskipun kemudian saya sering kasih contoh, Assalamualaikum, kan gitu, diplengosi, diencepi, ditinggal lungo, ya, senyumnya kita mah senyum sudah manis, dia senyum sinis, kan gitu, gak putus asa. Atau ngajak orang-orang untuk ayo ngaji, sing repot ibu, sing kerja, ya wes gitu loh, wes pensiun nih, ayo bu ngaji, kan gitu, bolak-balik itu. Selama masih kerja itu boleh, ayolah kesempatan, kan gitu. Sudah enggak, nanti aja wes kalau sudah pensiun, kan gitu. Sudah pensiun gitu loh, ayo bu, isi di TV putu, kan gitu. Tuh, putu itu enak doa bu, ada ibunya, kan gitu. Kita juga butuh, kemudian ruhi kita perlu makanan, jiwa kita perlu makanan. Tidak hanya fisik saja yang perlu makanan, tahu tempe daging, kan gitu, tapi ruh kita juga perlu makanan, akal kita juga perlu makanan, diisi dengan ilmu pengetahuan. Jadi setiap unsur dalam diri kita itu perlu makanan. Ayo bu, ya ini dititipin putu, nah gitu. Tambah kesana lagi, ayo bu, ini putu sitoke dititipin putu sitoke, kan gitu. Mau ngajak lagi ngerti-ngerti stroke, ya, karena ngomong jahat banget di sini. Nah, artinya kalau kita itu nanti usak-usik nanti, memang ada jaminan seperti itu. Ya, jadi gitu ya. Jadi boleh ngomong cucu MC boleh, kan gitu ya. Kalau ngajari putune Fatihah, ngajari ngaji, bagus kan gitu. Tapi kita juga perlu juga kemudian mendapatkan siraman rohani. Tidak hanya siraman fisik saja, kan gitu, tapi siraman rohani juga perlu. Oke, ini tidak putus asa, kita terus ngajak, didoakan, ngajak, seperti itu. Gak ada kenal putus asa. Kita kan seringnya gitu, aduh wes kesel wes, ping 10 luwe. Kalau bahasane wong Jawa kan saking kakiane wis 1001 gua kondek kan gitu ya. Iku enggak itu kan. Jadi sekolah Jawa itu pokoknya 1000 gitu, lawang 1000 gitu. Yang dihitung enek 1000 apa ora ya pokoknya lawang 1000 oke lawangi kan gitu. Ya. Jadi aku wis 1001 ku makon ngajak gitu ya. Nah, orang-orang yang ikhlas itu tidak pernah kenal putus asa. Selalu ngajak, walaupun nanti sebentar. Kalau tak dilihat kok koyoke bisa lunga gitu. Statusnya kok koyoke jalan-jalan. Antene awake dhewe iku Bu, yen untuk jalan-jalan, untuk healing itu enggak ada kenal tua. Ya, cobalah itu dicoba Bu, Bu Lutfi, pengajian gini pergi jalan-jalan. Saya enggak tahu teko ngaji nomor 1 iku ngelis. Soalnya lebih ditinggal, kayak gitu. Karena kalau yang ngaji wis udah biasa kan gitu, udah itu
Tapi gak tahu ngaji ya kayak jalan-jalan. Aku melu kan gitu. Nomor siji kan gitu. Kalau lagi jalan-jalan gak kenal tua, tapi kalau ngaji ya iku ya iki ya apa ya Bu ya yang ngene iso iku gak iso ane gitu. Enek ae gitu ya. Tua namiku ngelihat suasana ya, lihat suasana ya. Jadi seperti itu. Nah ini, jadi orang kalau ikhlas itu tidak pernah putus asa. Dia akan terus, karena apa? Dia hanya berharap kepada Allah. Oh mungkin dijaga, enggak apa-apa. Tahu betul Allah itu menilai upaya, ikhtiar, kerja-kerja kita, bukan hasilnya. Makanya dia nggak pernah putus asa, meskipun kayak nggak ketok hasilnya gitu. Oh Bu, kalau Nabi Nuh itu hanya kemudian Allah melihat hasilnya, pensiun dini Bu, Nabi Nuh itu. Iya, 950 tahun. Itu berpuluhan orang. Ustaz sekarang coba 10 tahun, 20 tahun, saya ngaji golong telu, wis pensiun dini ae wis. Kan gitu. Tapi Nabi Nuh ikhlas. Meskipun kalau kemudian lagi berdakwah ditutup, umatnya itu nutup telinganya, nutup mukanya sama bajunya, dieloknya apa macem-macem, kan gitu. Tidak putus asa, malam dan siang di dalam surat Nuh. Aku berdakwah menyeru kepada umatku malam dan siang. Bayangkan 900 tambah 50 tahun. Bayangkan. Makanya kalau kita nyuruh anak kita kok gak itu, nyuruh tangga kita, ngajak teman kita kok gak gelem, gak usah nutup. Karena hidayah itu hanya hak prerogatif Allah. Nabi Muhammad kurang apa baiknya Bu? Pengen pamannya itu bersahadat masuk Islam, tetapi tidak. Kata Allah, akulah yang memberikan hidayah bagi siapa yang aku kehendaki. Surat Al-Qasas itu seperti itu. Maka kemudian tidak ada putus asa, gak terus yang ketiga, tidak mudah kecewa. Tadi tidak putus asa itu artinya dia terus melakukan pekerjaan itu, meskipun kemudian nanti engkau nanti gitu terus jawabannya, dia nggak putus asa terus gitu. Kemudian yang ketiga ini tidak mudah kecewa, lebih kepada hatinya itu gak sakit gitu, gak gampang baperan itu tadi. Nabi Nuh itu loh gak baperan Bu, gak apa ya, meso-meso, gak nesu-nesu, gak marah-marah ketika melihat anak dan istrinya tidak mau diajak ke dalam kebenaran. Asia, istri Fir'aun yang kita dapatkan kisahnya, itu juga gak pernah baper gitu, bojoku kalau ya gak enggak. Dia tetap, padahal suaminya itu orang yang luar biasa kejahatan dan kezalimannya. Nah kalau suami kita itu nggak kayak Fir'aun, nggak usah ngambek-ngambekin temenan. Ya, suami kita itu kan bukan malaikat. Ya, enek apa ya kurang-kurangnya, enek nyebelin sidik gitu ya. Untuk pahala ladang pahala kita. Gitu aja enak. Enak ngomongin positif. Ya ini proses itu berlatih. Oh saya dulu kalau tahu saya itu kalau kecentok gitu, saya tahan Bu 3 hari diam, lebih dari 3 hari saya tahan. Karena emang saya orangnya kan dulu gak banyak ngomong, saya ini kakak ngomong ya. Gitu. Tapi sekarang itu nggak bisa Bu, nggak bisa. Alhamdulillah ya Allah, kok yang Insya Allah. Jadi sekarang itu ya apa diolah itu artinya kok rada mantel gitu. Karena buat sesuatu yang kemudian menutup kemantelan kita. Ya buat sesuatu yang kemudian kita hapus lah. Koyo lali wae ngono wae. Lali gitu. Buat dulu kalau itu wis dijawil menengan, dijak omong menengan. Saya ini proses panjang. Makanya kita nggak mudah kecewa.
Ya, orang lain, tetangga, ngeloknya apa gitu, sudah. Kita itu sibukkan diri kita dengan beramal. Kalau kita kakean nganggur itu biasanya kakean delok HP ini kan nganggur itu ya. Jadi seperti itu. Kalau HP itu untuk hafalan, untuk mendengarkan kajian itu bagus. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak mudah kecewa dan tidak mudah ujub. Bangga, ujub, butuh bojo ya, ujub. Ya, biasanya ngomong karo malam tuh diwali-wali kan gitu ya. Ujub, bangga diri. Kalau sombong tadi menolak kebenaran, merendahkan orang lain atau pihak lain, ada objeknya. Kalau ujub tidak ada objeknya, dia cuma bangga aja dengan dirinya. Sopo sih kan gitu ya. Anak sopo kan gitu. Nah, kan gitu ya, aku loh, gue gitu loh kan gitu ya. Jadi seperti itu, ujub itu gitu, membanggakan diri. Ya enggak aku, enggak ada yang direndahkan, tetapi dia membanggakan dirinya. Orang yang ikhlas tidak akan ujub. Ya, kemudian yang terakhir, selalu bersemangat dalam beramal. Ini dampaknya orang yang ikhlas. Selalu optimis. Tidak pernah ada kata pesimis dalam hidupnya. Optimis, yakin, seperti itu. Karena yang dijadikan standar keyakinannya itu Allah. Ya, kita tahu Allah itu segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu. Jadi orang-orang yang kemudian ikhlas maka ada dampak dalam dirinya itu seperti ini. Ya, jadi kita tidak usah merasa apa gitu ya. Gak ngerti ya, aku ustazah ya, gak ngerti ya. Gak saling kalau aku sampean delok gitu. Kita ini sama semuanya. Makanya saya itu yang menjadikan saya itu tidak pernah kemudian malu dan tidak pernah kemudian harus merasa seperti apa, harus menyapa dulu, harus memberi salam dulu, harus saling dulu. Enggak, saya enggak ada perasaan apa-apa karena hanya saya meyakini bahwa orang yang bertemu memberikan salam itu baik. Gitu. Karena Allah perintahkan afsus salam, sebarkan salam. Seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini jangan, makanya itu anggap remeh amal kita. Sudah wes, kalau kayak gitu itu sudah. Jadi orang itu nanti, nah makanya kemarin itu ya ketika di dalam saya menyampaikan tadabbur ya di Kamis pagi itu kita ada kelas online tadabbur Quran kemarin sampai anak-anak Bu Yuyun gitu. Apa surat Al-Alaq itu ketika diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya sampai kemudian kita di ayat terakhir itu ada sujud sajadah. Ya, sampai terakhir. Itu kita perintah untuk belajar, membaca itu nanti proses berpikir, proses memahami. Kita diperintahkan untuk ikra gitu. Belajar, baca. Pahami, mikir, tafakur, berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir tentang siapa diri kita. Yang harusnya proses belajar itu menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang punya ilmu. Jadi proses belajar kita, menuntut ilmu kita, kalau sudah tahu maka harus melahirkan khauf minallah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah menjadikan kita dekat kepada Allah. Jadi makanya di akhir ayat itu proses belajar punya ilmu kita maka harus menjadikan kita itu dekat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, bersujud kita kepada Allah. Jadi bukan malah bikin kita itu sombong. Kajian sana, kajian sini merasa dirinya paling pintar. Itu berarti bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dipertanyakan belajarnya itu mungkin bukan lillah gitu. Jadi Iqra bismi rabbika itu adalah kalau kamu belajar, kalau kamu mau menuntut ilmu, ayo dasarkan Iqra bismi rabbika dengan nama Allah. Sandarkan ini karena Allah.
Boleh jadi menuntut ilmunya bukan karena Allah. Ketika mau menuntut ilmu tidak berdoa minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jadinya ya kayak gitu. Makanya harusnya semakin kita pintar, semakin kita kaya, semakin kita punya apa-apa, harusnya menjadi kita takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tentang ikhlas. Sekarang kita masuk ke buku kita halaman 19 tentang itsal. Atsal, tentang atsal. Beberapa asal tentang ikhlas. Lihat halaman 19. Kita lihat betapa ikhlas itu sulit. Ya. Ini ada Yakub berkata, orang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Jadi orang ikhlas itu berusaha merahasiakan amal. Ya. Jadi ketika dia menyembunyikan keburukannya itu sama ketika dia melakukan kebaikan itu pun tidak ingin orang lain itu merasa orang biar ngerti, biar delok, biar denger dah. Ya. Kita kalau melakukan keburukan malu enggak? Artinya kita ingin sembunyikan kan? Nah, orang ikhlas itu seperti itu ketika juga melakukan kebaikan. Ini bukan sebuah keburukan ya Bu. Misalkan di sini kan bisa ada kotak infak lah misalkan. Sing liyane delok 20.000, 50.000, 100.000. Awake dhewe delok 2.000 sing akeh. Gitu. Kita mau masukkan karena kita mungkin baru kemampuannya 2.000. Ini bukan masalah buruk dan elek, tapi kita itu kayak ya Allah sing liyane 20, 50 kan gitu 100 gitu. Kita mau masukkan 2.000. Kira-kira kita mau menyembunyikan apa mau ngetok-ngetok nih? Kamu belum ya? Karena nggak izin. Nggak lebu-lebu karena biasanya kalau ngebuka oke sih nyekel. Jadi lihat aja borongnya, oke sih nyekel. Jadi sampai kucel-kucel nenek. Ibu aram belok 100.000 iku kucel aram. Seneng kabeh, ya 100.000 dingin iki. Sing nyekel ya terbatas orang kan gitu ya. Nah itu. Jadi kamu yang isin. Nah, orang yang ikhlas, Yakub berkata, orang ikhlas itu orang yang menyembunyikan 100.000, 500.000, 2.000 tetap saja dia sembunyikan. Kadang dorongan hati luar biasa loh Bu. 20.000, 10.000, 5.000. Kita mau nyemplungi 100.000. Dorongan di sini. Lipet tewe suwi banget. Neng jopo ini dilipet. Ya, kayak suwi gitu. Kok urung mau kayak rame. Terus cemplung nih ya, cemplung nih suara mantap kan gitu ya. Kayaknya kayak nggak ngapa-ngapa gitu, tapi kita yang tahu hatinya itu sama. Nah ini amalan hati itu luar biasa sulit ya. Maka Yakub berkata seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian As-Susi berkata, ikhlas adalah tidak merasa berbuat ikhlas. Karena orang yang bisa melihat keikhlasan dalam keikhlasannya berarti keikhlasannya masih memerlukan keikhlasan. Luar biasa. Jadi kalau dia dirinya dalam hati ini ikhlas aku, ikhlas tenang. Kalau dia bisa melihat keikhlasan dalam keikhlasannya, maka keikhlasannya masih memerlukan keikhlasan. Luar biasa. Saking sulitnya. Ini As-Susi berkata seperti itu. Ya. Maka ya memang kayak apa ya? Orang ikhlas itu kayak apa? Bahasanya hati itu gak goyang. Tidak berubah dengan apa yang terjadi di sekitar itu, gak berubah. Oke, ini yang jadi As-Susi ini mengisyaratkan
bahwa untuk membersihkan amal dari rasa kagum terhadap amal perbuatan yang dilakukan. Jadi kadang kita ini kan, oh ya aku menyembunyikan, wis ya lo gak ngerti gitu. Terus ya, wis ya lo, aku ikhlas baik kan gitu lah. Dia kayak melihat keikhlasannya dalam dirinya, maka keikhlasannya itu masih memerlukan keikhlasan. Ini maksudnya kita tidak boleh kagum terhadap amal perbuatan yang kita lakukan. Gak ada yang ngerti bu, orang kagum itu gak ada yang tahu. Dia cuma banggakan dirinya, hatinya itu banggakan aku gitu ya, seperti itu. Nah, karena memandang keikhlasan adalah sikap kagum pada diri sendiri, dan ini termasuk salah satu petaka. Sesuatu yang murni adalah sesuatu yang terhindar dari segala petaka. Oke, lalu kemudian Ayub berkata lagi, memurnikan niat bagi orang-orang yang beramal itu jauh lebih berat bagi mereka daripada melakukan amal-amal itu sendiri. Halaman 20. Jadi memurnikan niat bagi orang-orang yang beramal jauh lebih berat bagi mereka daripada melakukan amal-amal itu sendiri. Jelas, ini sudah jelas. Banyak orang bisa mudah lakukan sholat, mudah lakukan puasa, mudah melakukan umroh haji. Oh, banyak orang yang mau umroh dan haji, tetapi tidak banyak orang yang kemudian dengan haji dan umrohnya itu bisa ikhlas lillah. Tidak banyak orang yang kemudian sholat itu kemudian murni hanya untuk mengharapkan balasan dari Allah. Jadi memurnikan niat bagi orang-orang yang beramal itu jauh lebih berat daripada amal itu sendiri. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku nggak peduli dengan amalku. Yang aku khawatirkan adalah apakah amalku ini diterima atau tidak. Jadi dia lebih memperhatikan ini diterima kok gak ya amalan. Dia nggak peduli dengan banyaknya amal. Karena amalan itu lebih mudah daripada kemudian menjaganya, memurnikannya. Oke. Sebagian orang mengatakan alias berikutnya, ikhlas sesaat adalah keselamatan selamanya. Namun ikhlas jarang sekali didapatkan. Jadi sampai sulitnya ikhlas ini, sampai ada sebagian orang mengatakan kalau kita bisa ikhlas sesaat dengan amal-amal kita, maka itu keselamatan untuk keselamanya. Coba bayangkan. Jadi kalau umur kita 50, 60, 70 gitu ya, 40 gitu, bisa ikhlas berapa kali gitu di dalam amal kita, itu kata sebagian orang itu ini akan menyelamatkan selamanya. Ya, Masya Allah ya. Lalu kemudian ada yang bertanya kepada Suhail, apa yang paling berat bagi jiwa? Dia menjawab ikhlas. Karena keikhlasan tidak punya bagian apapun dari amal yang dikerjakan. Maksudnya begini Bu. Jadi kalau kita itu beramal dan amal kita itu kita ikhlas melakukannya. Jadi kita itu ikhlas itu tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari apa yang kita lakukan itu. Maupun terima kasih. Meskipun itu hanya terima kasih, meskipun itu cuma orang mau kemudian senyum, kemudian kayak memberi penghormatan kepada kita, itu tidak. Jadi dia tidak mendapatkan sedikit pun. Dia tidak merasa ketika kemudian sudah diberi penghormatan, diberi terima kasih, terus senang, itu enggak. Artinya itu tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari amal yang dia lakukan. Ikhlas itu tidak mendapatkan sedikit pun dari apa ya. Karena apa? Karena dia hanya mengharap dari Allah. Terserah Allah mau balasnya kayak apa. Seperti itu. Maka kemudian ini sulitnya, begitu sulitnya ikhlas. Nah, Fudail berkata, meninggalkan suatu amal karena manusia adalah perbuatan riya. Mengerjakan suatu amal karena manusia adalah perbuatan syirik. Adapun ikhlas adalah ketika Allah menghindarkanmu dari keduanya. Aku gak neng masjid, engko ketok wong, gak riya. Dia sudah riya ketika gak ke masjid itu. Karena dia gak ke masjidnya itu karena pandangan orang. Aku nggak nih masjid wis didelok uang nggak enak. Berarti kan dia meninggalkan sesuatu itu karena orang manusia. Inilah dia. Fudail mengatakan
Meninggalkan suatu amal karena manusia adalah perbuatan riya. Aku enggak sedekah wis engko darah ini riya sing liyane kaya enggak sing sedekah. Wis aku enggak riya. Nah, berarti ketika dia enggak sedekah karena kemudian berharap dari pandangan orang itu riya. Meskipun kemudian dia enggak jadi gitu. Itu udah riya. Terus gimana Bu Siti? Kok angel melio ya kan ya Bu, mikirinnya ke sana Bu, aku nanti lakoni nih kelas ini. Iya, mikirinnya saja. Jadi ketika kemudian kita mau melakukan sesuatu, kok setan bisik-bisik itu, iya, lakukan saja. Itu caranya setan agar kita berhenti untuk beramal. Lakukan sambil kemudian ibu meminta kepada Allah, berdoa supaya diikhlaskan dan kemudian dijauhkan dari godaan setan untuk kemudian kita mau riya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlaskan ya Allah. Jadikan aku ini ikhlas. Kadang setan itu lembut Bu, caranya itu, masya Allah kan gitu ya. Masya Allah, caranya setan itu pintar banget. Wis kita ini sudah HP kan gitu luar biasa. Nanti yang ini yang berikutnya ini. Ini di situ tidak ada. Kalau mau ditulis monggo. Saya lihat di literatur yang lain. Yusuf bin Husain Ar-Razi berkata, sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Aku sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku. Aku sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku. Tapi seolah-olah muncul riya dengan warna dan bentuk lain. Insya Allah. Jadi dia sudah berusaha menyembunyikan amal seperti itu. Kemudian nggak mau kemudian yang mamer-mamerkan gitu, yang dulunya mungkin sering pamer gitu ya. Ini masjid ini karena baku nyumbang kan gitu, saem, jadi kan gitu. Ngomong vulgar. Sudah karena ngaji, ngerti, nggak mau ngomong-ngomong gitu. Tapi kadang itu riya itu muncul dengan warna dan bentuk yang lain. Ada orang yang nggak ngerti kita kapan nggak ngerti. Itu loh saya sedulur kan gitu ya. Ini saya nyumbang saya gue masjid itu sedulur kan gitu. Nah ada warna lain, bentuk lain meskipun kemudian dia sudah berusaha untuk ikhlas. Jadi muncul itu dalam riya itu dalam bentuk lain, warna lain gitu. Meskipun itu kayaknya soft gitu. Kayak ngomongnya enggak aku teriak gitu ya. Senyap. Ya. Tapi nanti muncul dalam warna yang lain. Ya, salah ini. Jadi ini Bu. Jadi sulit sekali ikhlas ini, tetapi tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kemudian kita berdoa memintanya itu kepada Allah yang mampu memustahil, yang mampu memustahilkan segala sesuatu yang dianggap mustahil. Ya. Maka kemudian kita jadi tahu sekarang bahwa sulitnya mewujudkan ikhlas itu karena memang ikhlas hati kita itu berbolak-balik. Sulitnya jaga ikhlas. Maka kemudian kenapa lagi sulit ikhlas itu? Karena setan tidak pernah berhenti menggoda kita. Dia 24 jam goda kita. Kadang kita nek-lereni barang. Makanya sebetulnya jaga hati, makanya hati-hati dengan hati. Makanya ini tuh mengingatkan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi cermin cahaya itu akan masuk hati kita itu seperti itu. Ya, setan selalu menggoda Bu. Ya, Al-A'raf ayat 200 nanti dilihat karena setan
punya misi memang selalu ingin mengganggu, menggoda kita. Kemudian kenapa kok sulit juga bagi kita untuk ikhlas itu karena dorongan nafsu yang selalu menyuruh berbuat buruk. Nafsu itu menyuruh kepada sesuatu yang buruk sebetulnya. Tetapi manusia itu senang memperturutkan nafsunya gitu. Ini nafsu ini termasuk musuh kita ya, dari 5 musuh. Pernah saya sampaikan ya, musuh kita ada 5, pernah saya sampaikan. Di catatan ada enggak? Musuh kita itu ada 5, orang kafir, orang munafik, orang Islam yang hasad dengan kita, kemudian syaitan, lalu kemudian hawa nafsu. Nah, hawa nafsu kalau syaitan kena dia musuh yang nyata. Ada ngajak-ngajak, orang ngajak-ngajak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Ada apa? Kita kena. Musuh orang kafir, musuh kita. Kena kalau dia memerangi kita pengen sekali menghabisinya gitu. Kalau itu ketika dia memeranginya. Tetapi hawa nafsu itu kita itu ya senang gitu loh. Sopo saya nggak seneng turu tengah bengi, awake kesel-kesel, hawane adem-adem. Untuk kemudian bangun tengah malam itu nafsu kita itu pengennya itu ya tidur gitu. Siapa yang nggak senang kemudian dikasih kehidupan jabatan yang kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang kemudian menjadikan kita nyaman. Nafsu kita itu senang gitu. Nah, tapi itu ada di dalam diri kita dan itu kita harus kemudian menolaknya, memeranginya. Nah, inilah kenapa kok kemudian ikhlas itu menjadi sulit, karena dorongan nafsu itu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Selesai ini bahasan tentang bab ikhlas. Ada yang mau ditanya tidak? Kalau tidak ada, saya beralih ke halaman 21 tentang niat. Oh, masih setengah jam. Ada yang tanya enggak? Kalau tidak ada, saya bahas tentang niat. Saya ketika bahas ini niat, ikhlas lo niat. Kayak kode ya Bu ya. Saya lihat lagi skursite itunya, materinya. Tapi ternyata ketika kita pelajari lagi, dalami lagi, ternyata beda. Ikhlas itu memurnikan niat kita hanya untuk Allah, kan gitu kan kemarin kan, menjadikan satu-satunya tujuan kita itu hanya Allah. Allah menjadi satu-satunya tujuan. Ikhlas itu menihilkan respon bias. Itu kemarin sudah kita bahas. Nah, kalau niat apa? Kalau niat apa? Niat itu adalah dorongan hati untuk melakukan sesuatu dan untuk mencapai tujuan. Niat itu keinginan atau kehendak, maksud atau tujuan dari hati kita. Jadi keinginan, kehendak, motivasi, maksud. Saya ulangi ya. Niat itu yang pertama tadi dorongan hati untuk melakukan sesuatu. Nah, atau niat itu adalah keinginan, kehendak, maksud, tujuan untuk melakukan sesuatu. Niat, itu niat. Kita kalau melakukan sesuatu tidak ada dorongannya itu sulit Bu. Contohnya ya Bu ya, contohnya. Jadi ketika saya ini ketika saya minum, kan ada dorongan dalam hati saya. Terus mulai garing. Saya haus, pengen minum, maka saya malah ngambillah ini air minum, terus saya minum.
Jadi amalan sesuatu itu sangat sulit jika kemudian tidak ada dorongan hati. Jadi ini tentang niat ya. Nah, kita lihat di halaman 21. Nanti kita akan bahas. Di paragraf pertama, niat bukan sekedar ucapan lisan, saya berniat. Tapi niat adalah dorongan hati yang merupakan ilham dari Allah. Nah, berarti niat ini dari titik di sini ya. Niat ini kadang muncul dengan mudah, tapi terkadang sulit. Artinya kita bisa ambil sesuatu dari sini. Niat itu letaknya di hati. Oke, jadi ini tadi dari kalimat niat bukan sekedar ucapan lisan, tapi niat adalah dorongan hati yang merupakan ilham dari Allah. Jadi niat itu letaknya di hati. Jadi ibu kalau mau ngapa-ngapa, boleh kemudian letaknya niat itu di hati. Aku arep wudu, jadi boleh pakai bahasa macam-macam boleh. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Madura boleh, Indonesia boleh, nganggo bahasa Jerman boleh, nganggo bahasa Cina boleh, kan gitu. Karena niat itu adanya di hati. Nah, kemudian kadang niat itu kok didohirkan, diucapkan. Ini menurut orang sebagian ulama yang dia bermazhab dengan Imam Syafi'i. Tetapi niat yang didohirkan itu tidak wajib. Tetapi niat yang didohirkan itu untuk menguatkan dan meneguhkan niat yang ada di dalam hati. Makanya kita sering dengar orang kemudian ketika masuk usolli gitu, dijaharkan. Kita mungkin dia masih berambang-berambian gitu kan. Ketika wudhu sebetulnya tidak ada niatan. Ibu ketika wudhu sudah ada niatan mau ngarep ngopo gitu wudhu itu. Kadang mudah ya muncul kan seperti itu. Nah dari sini jadi niat itu dorongan hati yang merupakan ilham dari Allah. Jadi Allah yang mengilhamkan kita. Jadi nanti bedanya niat dengan ikhlas itu apa? Kalau ikhlas itu ya satu, tujuannya Allah. Kalau niat nanti bisa banyak. Niat itu boleh banyak tuh. Kalau ikhlas itu yang memurnikan hanya satu Allah. Tapi kalau niat ini bisa banyak. Dan kita kadang muncul dengan mudah niat itu, kadang sulit. Terus kita contohkan langsung. Ibu datang ke sini niatnya mau apa? Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Niatnya pengen apa? Mencari ilmu. Oke ya, rata-rata datang pengen cari ilmu kita. Bener kan? Nah, ini betul. Tetapi coba diperbanyak niatnya. Supaya apa? Supaya kita dapat pahalanya banyak. Nanti aku datang ke kajian Asyura ya, untuk menuntut ilmu. Satu, aku mau mengucapkan salam duluan. Ya, mengucapkan salam. Aku mau sedekah dengan memberikan senyum terbaikku. Sedekah. Kemudian mau nanti silaturahim ketemu dengan teman-teman. Niat itu bisa banyak. Rugi kalau kemudian cuma satu. Masih ingat nggak ketika saya contohkan mau jalan sehat? Masih ingat tuh? Saya jalan sehat, mau gen sehat, petani yang mau Quran, terus mulai bersese, napasnya pendek-pendek, kan kemudian pengen jalan biar sehat, kayak gitu, nafasnya biar agak panjang dikit lah kan gitu. Terus nanti ketika mau jalan-jalan itu saya mau menyebarkan salam, kalau ketemu orang saya mau salam, afsus salam, kan gitu. Terus nanti ketika nanti mau ada parkiran, aku harus sodako melebihkan dari yang biasa tarif yang diminta. Jadi kayak gitu itu diniatkan supaya apa? Supaya kita banyak. Kan niat yang baik sudah dapat pahala apa belum? Sudah. Kalau kita wujudkan nanti dilipat gandakan oleh Allah. Bisa 10, minimal 10. Ketika kita datang ke sini, kita beri salam kan gitu, kita wujudkan yang menjadi niat kita, Allah tulis kemudian 10 minimal balasannya itu. Kalau baru niat 1,
nanti bisa 700 atau tak terhingga. Kan rugi. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Ini niat. Jadi tapi kadang kan sulit kita, nggak muncul secara otomatis kan kadang. Ya enggak Bu, karena ini kebiasaan aja, wis pokoknya yang Jumat pagi yang Asuroyo ya ngaji kan gitu. Nah ini dari belajar niat, nanti kita akan belajar setiap yang kita lakukan kita perbanyak niat. Saya bulan kemarin kan izin ya, karena saya safar ke Kalimantan. Saya bersama suami, ya kebetulan suami orang sana, Pontianak. Kemudian ingin studi banding melihat ke Masjid Ismu Bu Yahya. Kita mau lihat program masjid. Nah di situ kita dijamu, diajak makan di situ. Nah yang sesuatu yang saya lihat untuk memasukkan ke niat ini, ketika kita mau makan dijamu gitu ya, ada yang satu memimpin doa. Mengingatkan, ini mungkin kebiasaan mereka karena kemudian di sana untuk hafalan Quran seperti itu, maka kemudian dipimpin sama ustadznya yang di sana. Nah, yang menjadi sesuatu yang lain ketika dipimpin doa selain membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, lalu kemudian ustadz ini berdoa, ya Allah, jadikan makanan yang kami makan ini membuat kami semangat untuk ibadah. Oh, coba. Kan kita nggak pernah mikir itu toh, nggak pernah mikir gitu. Ya Allah, jadikan apa yang kami makan menjadikan kami mudah untuk menghafal Quran. Kita jarang sekali, ya Allah ketika kita masakan, terus masak, kok harus kesel, menyerang hotel. Nah, makan, sarapan. Kita nggak pernah menyisipkan niat kita, ya Allah, masakan yang aku masak ini mudah-mudahan menjadikan kami sekeluarga jadi orang-orang yang kau cintai. Anakku kalau makan makanan ini supaya jadi anak yang soleh. Itu niat kita. Kita enggak pokoknya harus menunaikan tugas ya dah. Iya. Maka nanti setelah belajar niat ini kita akan banyak berniat ke dalam setiap amalan kita. Jadi, nah ini disebutkan di sini, orang yang hatinya dipenuhi dengan urusan agama, maka dia akan mudah menghadirkan niat kebaikan dalam segala macam situasi. Hatinya kalau condong pada pokok kebaikan, maka ia pun condong pada amalan-amalan cabangnya. Jadi kalau hatinya itu urusannya beragama, pikirannya agama, hatinya ini masalah agama, maka dia akan mudah. Ya Allah, jadikan ini sebagai penebus dosaku, amal baik ini. Ada enggak dalilnya? Ada. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menutup keburukan yang kau lakukan. Maka kemudian ketika kita mau ngaji, ya Allah jadikanlah langkahku menuju majelis ilmu ini sebagai penggugur dosa-dosaku. Ya Allah aku ingin menuntut ilmu. Semoga kemudian nanti ada dalilnya semuanya ada. Karena apa? Urusannya yang di otaknya dan di hatinya itu masalah urusan agama. Maka mudah baginya untuk kemudian melahirkan niat-niat yang baik. Maka kemudian ketika kita mau makan, ketika kita mau tidur, itu niatkan kita ibadah. Nanti kita akan lihat keutamaan niat itu banyak Bu, dan luar biasa. Nanti setelah kita lihat keutamaan niat, kita nanti akan banyak berniat. Artinya niat-niat yang baik. Ya, nanti itu di belakang keutamaan niat itu. Kita urut dulu dari depan ya, jadi seperti itu. Nah ini. Jadi kalau orang itu tahu paham tentang agama di dalam dirinya, di dalam pikirannya itu tentang urusan agama, maka kemudian sangat mudah untuk melahirkan niat-niat kebaikan. Karena apa? Karena dia condong pada pokok-pokok kebaikan, sehingga mudah saja.
Ketika sedekah, ya Allah, semoga sedekah ini bisa menghindarkan kami dari api neraka. Ya Allah, semoga orang yang mendapatkan sedekah ini bahagia. Seperti itu. Ya Allah, semoga ini melembutkan hatiku. Ya Allah, semoga sedekah ini menjadikan obat dari penyakit yang ada dalam diriku. Niatkan. Jadi niat itu banyak, tetapi kalau ikhlas itu lillah, ya. Jadi seperti itu. Ini tadi yang lillah semuanya baik. Kan nggak mungkin kita niat kemudian gini, ya Allah semoga makanan ini menjadikan anakku kuat untuk maling, rampok, karuan, enggak gitu. Jadi seperti itu. Jadi semua itu kalau niat itu mesti ujungnya itu ya Allah. Cuman lewat jalurnya itu banyak gitu loh, banyak. Ujungnya itu Allah, ada dalil-dalilnya. Jadi seperti itu. Ya ini, jadi niat. Oke. Kemudian paragraf berikutnya, sebaliknya, ketika hati telah dikuasai oleh dunia, maka menghadirkan niat itu akan terasa sulit baginya. Kewajiban-kewajiban pun akan dilaksanakan olehnya dengan susah payah. Jadi kalau di pikirannya itu cuma isinya dunia, maka nanti artinya ketika dia ingin melakukan apa-apa itu gini, dia bisa balas apa sama aku? Wani piro, kan gitu. Engkau aku yang nolong dek itu enggak bisa nolong aku. Karena dia pikirannya dunia, semua kemudian dinilai dengan materi. Manfaatnya untuk dia apa gitu? Kalau dia itu hanya kemudian berkutat dengan masalah-masalah dunia. Aku kalau melakukan ini, apa nanti sing tak dapat? Kalau nggak dapat, loyo dia. Gak mau lakukan. Nah, jadi sulit bagi orang-orang yang kemudian dikuasai oleh dunia, maka akan sulit menghadirkan niat, dan niat ini terasa sulit baginya, dan kewajiban-kewajiban yang kemudian harus dia lakukan itu pun akan dilakukan dengan bersusah payah, berat, kan gitu. Nah, ini kemudian di dalam buku ini tentang niat itu menghadirkan satu hadis, ya, dari Rasulullah yang diriwayatkan disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian hadis riwayatnya Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang di setiap kitab-kitab itu menepati urutan pertama. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli ri'im ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluh wa hijratuhu ilallahi wa rasuluh. Jadi ini dalil tentang niat. Ibu kalau di buku hadis arba'in ada, di setiap buku kitab hadis itu pertama hadis yang muncul itu ini. Ya kan? Iya. Ini ada maksudnya Bu, ulama luar biasa, dia ulama-ulama kita itu luar biasa. Kenapa kok niat itu ditaruh di pertama supaya untuk kemudian ayo nulis bukumu, kamu ingin melakukan apa belajarmu, kalau kita yang pembacamu, ayo perbaiki niatmu gonggo. Jadi penulis itu menaruh di situ juga supaya ayo kamu mau menulis niatmu, perbaiki niat. Karena apa? Kan gitu. Kita yang mau baca, yang mau belajar juga diingatkan tentang niat. Masya Allah ya. Kita lihat Bu, niat. Itu tadi Umar bin Khattab meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa ini arti dari tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan kemudian faman kanat wa man kanat hijratuhu di dunia yusibuha dan selanjutnya ya. Maka ini artinya sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Kita berhenti di kalimat ini. Kita akan bahas apa maksud sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Yang pertama,
Jadi yang kandungan dari sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Yang pertama maksudnya adalah bahwa amalan itu lahir dari dorongan niat. Amalan itu lahir dari adanya niat, atau bahasa lain, niat itu adalah yang menyebabkan amal. Amal itu bisa lahir disebabkan niat, gitulah. Ini yang pertama ya. Bulet perasaan saya ngomong nggak ya Bu ya? Bulet dah? Enggak ya? Amalan itu lahir disebabkan karena niat. Nah itu. Nah, jadi niat itu sebagai pendorong lahirnya amal lah gitu ya, nggak bulet ya. Nah, saya perasaannya jam bulet ya, pikirannya lagi bulet deh. Jadi ketika saya tadi mau ngambil ini minum, itu karena ada dorongan dalam hati saya. Jadi sulit bagi kita kalau kita ndak haus terus disuruh minum. Oh enggak, lu kok dikonak kan gitu. Kan sulit kan? Sulit banget. Jadi ulama itu ada mengatakan sangat sulit bagi kita. Alangkah sulitnya ketika kita harus melakukan sesuatu kalau tidak ada dorongan dalam hati kita. Makanya ketika ibu masuk ke kamar mandi, ya itu ada beberapa kemungkinan kan. Ya nggak harap pipis, nggak harap BAB, ya nggak harap kudu, apa ya nggak harap ngocok dandan kan gitu. Kan gitu. Kamu nggak ibu gini. Kalau normal ya Bu, yang normal. Jadi tidak dalam kondisi dipaksa seperti itu, ibu kok ke kamar mandi terus apa ya Bu? Kan bingung ibu. Gimana apa? Susah Bu kalau kita itu kok mesti nggak sadar kita itu. Nah jadi seperti itu. Jadi yang pertama bahwa amalan itu lahir amalan itu lahir karena dia. Amalan itu apa tadi? Nah niat itu menyebabkan amal ya itu ya. Oke. Ini yang pertama. Oke. Pokoknya mungkin ya, udah pokoknya yang penting udah. Gak apa-apa sih ngomong mau bulet deh. Ojo sampai kayak muat, sing rungoknya ya bukan. Jadi ini prinsip saya Bu, kalau saya ngomong saya harus mudeng dulu. Supaya ya piye Bu, kalau yang ngomong ayo bingung, piye meneh sing nopo, lak bingung kan gitu. Makanya saya harus mengatakan sesuatu yang mudah bagi saya sehingga saya merasakan yang lainnya juga mudah yang mendengar gitu. Saya berharap gitu. Jadi mudah ditangkap. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, dari kalimat sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niat itu adalah amalan itu sah tidaknya, diterima atau tidak itu bergantung dengan niat. Karena amal bergantung dengan niat. Itu yang kedua. Ulang. Oke. Diterima tidaknya suatu amal, sah tidaknya suatu amal itu tergantung sesuai dengan niatnya. Itu yang kedua. Jadi diterima atau tidaknya niat itu tergantung. Kalau niat kita itu karena Allah, maka kan diterima. Tapi kalau kemudian tidak karena Allah, maka kemudian akan tertolak, tidak akan diterima. Paham ini ya? Ini pembahasan kemarin ikhlas. Karena niat ikhlas itu include ke dalam niat, tetapi niat ini sifatnya umum. Niat itu umum, ikhlas itu ada di bawahnya. Jadi kalau niat ikhlas karena Allah, maka kemudian akan dia diterima. Kalau dia niatnya karena dunia, ya wes dia dapat dunia gitu loh. Nah, paham ya? Makanya kemudian dulu waktu awal pertama saya di sini, datang ke sini, saya menyampaikan tentang urgensi tazkiyatun nufus.
Tazkiyatun Nafs, saya menyampaikan tentang 3 golongan. Yang dia itu mati syahid, dermawan, guru ngaji, atau yang menyampaikan ilmu. Semuanya secara fisik bagus, ternyata hatinya, hati niatnya itu yang salah. Maka kemudian dia masuk ke neraka. Kenapa kata Allah, kamu bohong, kamu begini tuh karena kamu pengen disebut pemberani, kamu sudah dapat, gitu kan? Di dunia sudah dapat, dilok pahlawan sebagai pemberani, sudah. Oh, kamu biar dibilang loman, dermawan, sudah orang sudah bilang kamu itu orang yang dermawan, sudah kamu dapatkan. Gitu. Nah, jadi diterima tidaknya oleh Allah, sampai tidaknya oleh Allah itu karena niatnya. Kemudian yang ketiga, dari kalimat inamal a'malu binniyat ya ini. Nah, besar kecilnya pahala itu bergantung dengan yang diniatkan. Jadi besar kecilnya pahala yang diterima itu bergantung dengan apa yang diniatkannya. Oke, begini Bu. Pahala itu besar kecilnya diterima atau tidaknya, besar kecilnya pahala itu berdasarkan ada beberapa hal. Yang pertama jenis ibadah. Ya, jadi besar kecilnya pahala yang diterima, kan tadi poinnya kan berdasarkan niat. Nah ini saya tambahi, maksudnya begini, nanti termasuk niat itu besar kecilnya pahala itu termasuk niat, tapi ada hal lain. Besar kecilnya pahala yang kita terima itu didasarkan atas beberapa hal. Pertama, jenis ibadah. Ibadah fardu jelas pahalanya lebih besar daripada pahala sunnah, amalan sunnah. Bener gak? Nah ya kan gitu kan. Jadi kalau kita puasa Ramadan beda pahalanya ketika kita puasa Senin Kemis gitu. Karena ini fardu, yang ini sunnah, yang satunya sunnah. Besar kecilnya pahala yang diterima itu besar pertama berdasarkan jenis ibadahnya. Kedua, didasarkan tempatnya. Kalau kita sholat di Masjidil Haram dengan sholat di Masjid Abu Bakar, beda pahalanya. Ya, tempat ya ini beda. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua itu tempatnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita sholat di masjid beda, kemudian dengan di rumah kan beda gitu pahalanya. Itu tempat. Kemudian yang ketiga, berdasarkan waktu. Waktu. Beda loh pahalanya ketika kita melakukan amal di Lailatul Qadar, malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Pahalanya itu seperti melakukan amalan 1000 bulan. Beda dengan ketika kita melakukan amalan-amalan di malam-malam selain Lailatul Qadar. Beda loh ketika kemudian kita melakukan amalan di 10 awal bulan Zulhijjah dengan di bulan-bulan lain. Beda. Karena Rasulullah mengatakan itu seperti pahalanya seperti orang yang mati syahid dengan membawa seluruh hartanya dan dia tidak kembali dengan nyawanya. Gitu kan? Nah ini waktu. Kan gitu ya. Beda loh sepertiga malam ketika berdoa sama ketika kemudian di waktu-waktu di siang hari atau beda. Ini waktu. Jadi pahala besar kecilnya itu diterima itu berdasarkan tadi jenis ibadah, tempat, waktu, kemudian yang keempat niatnya. Nah ini jadi yang kita tadi itu masuk ke niat. Jadi niatnya gitu ya. Jadi besar kecilnya pahala yang didapat tergantung niatnya. Kalau niatnya cuma misalkan ya lillah itu ikhlas diterima. Tapi kalau kemudian tadi kita banyak berniat
untuk kebaikan macam-macam, maka kemudian itu kita akan banyak dapat. Nah, yang kelima, besar kecilnya pahala kita yang kita terima berdasarkan ittiba'ur rasul, kemiripan kita dengan Rasul ketika ini untuk ibadah-ibadah makhdhah. Ya, ibadah-ibadah makhdhah khususnya. Sholatin persis kayak sholatin Nabi, puasanya seperti hajinya, kita nggak buat-buat sendiri. Aku ki wis bolak-balik umroh nang Masjidil Haram. Koyoke aku pengen sekali-kali umroh iku nang Paris ngiteri Menara Eiffel ngono lho. Kan gitu. Kok rono ae wis ngerti aku sudut-sudute kan bisa gitu. Nggak bisa. Gitu ya. Jadi nggak bisa. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, besar kecilnya pahala itu didasarkan dengan sulit-sulitnya kita melakukan. Beratnya kita melakukan itu juga beda pahalanya. Contohnya ketika orang yang sedang sakit, dia datang ke pengajian ini dengan orang yang sehat. Mungkin kalau orang yang sehat gampang dia, tapi kalau dia sakit, asam urat, dia tetap datang. Kesulitan dia untuk kemudian melakukan itu, itulah dinilai oleh Allah sebagai pahalanya lebih besar daripada yang sehat tadi. Kalau semuanya ikhlas karena Allah ya, jadi berat-berat. Ketika orang yang kemudian orang kaya, uangnya triliunan, dia sedekah 1 juta, ini triliunan. Sama orang yang satu lagi, dia nyekelai duit itu ratusan ribu. Kemudian dia bersedekah dengan misalkan 10.000, dia punya uang 100.000, dia keluarkan uang itu 10.000 atau 20.000, maka di pandangan Allah orang ini lebih besar pahalanya, karena kalau hitungan sama yang tadi itu memang besaran itu, tapi dia punya triliunan nih, sidik 0, berapa persennya yang dikeluarkan. Tapi orang yang punya hanya uang 100.000, lalu dia kemudian sedekahnya 20.000, 50.000, maka seolah-olah kan dia setengah dari yang dia punya dia sedekah. Jadi berat jane. Jane ya tak bayar kunungan gitu. Tapi dia sedekah berat gitu. Menekan hawa nafsunya, dia sedekahkan, jadi berat-beratnya dia melakukan itu. Pahalanya beda. Ya, makanya orang sabar itu pahalanya surga. Yang cepat mengantarkan orang masuk surga itu sabar. Karena gak ono ceritanya wong sabar itu kayak enak gitu ya dia. Ya enggak? Kan sabar itu mesti kayak gini, ngurut dodong. Si sabar. Sesek dadane itu. Wes ya, bengek pisan kan gitu ya. Gitu ya. Terus nahan gitu ya. Nah itu contohnya. Jadi berat-beratnya kita melakukan itu akan membedakan besar kecilnya pahala. Kalau sama-sama ikhlas ya. Oke, ini. Itu yang kemudian dari kalimat innamal a'malu binniyah. Ya. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena ada kata bi innamal a'malu bi itu punya makna menyertai, ikut gitu, dengan gitu, itu menyertai. Maka semua amalan itu harus disertai niat. Jadi sebab lahirnya amal itu karena niat. Nah, gitu ya. Ini kalimat pertama itu. Oke. Kemudian sekarang kalimat berikut. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Ini akibat. Nah, kalau kalimat innamal a'malu binniyat itu sebab, kalimat yang kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini akibat. Gitu. Jadi kamu mendapatkan sesuai yang kamu niatkan gitu. Ya, niatnya pengen apa ya kamu dapat sesuai dengan apa yang kamu niatkan lah kan gitu ya. Masya Allah. Ada cerita tukang becak di Surabaya, ya di YouTube juga sih gitu. Dia tukang becak yang punya keinginan untuk haji.
Ya kan? Pernah dengar ya Bu ya? Oke, dia kemudian beramal, bersedekah setiap hari Jumat, dia menggratiskan orang-orang yang naik becaknya. Maka kemudian qadarullah, Allah menghadirkan. Jadi karena dia niatnya itu pengen pergi haji seperti itu. Maka suatu saat Allah takdirkan seorang kaya yang naik becaknya, nggak mau dibayar. Melihat kebaikan orang ini, maka berpikir, maka dia akan menghajikan tukang becak ini. Makanya ada sebuah ungkapan, ini bisa dijadikan sebagai status hari Jumat. Ya, nah, saya dengarkan baik-baik. Biasanya kan orang mesti status gitu ya. Enek kata-kata apa, quote status kan gitu ya. Ya. Perhatikan niatmu. Ayo ada salam biasanya. Ya. Perhatikan niatmu. Karena niatmu yang bisa menghantarkanmu kepada tujuanmu dibandingkan amal yang kau lakukan. Perhatikan gitu ya niat. Perhatikan niatmu, pelajari gitu ya bahasa. Perhatikan niatmu karena niatmu akan mempercepat menghantarkan kepada tujuanmu daripada amalmu. Status hari Jumat. Maksudnya gimana? Maksudnya, nah ini. Ibu, ketika kita itu punya niat baik, kan tadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang sesuai yang diniatkannya, kan gitu. Nah, kita baru niat. Jadi gini, kalau kita mau menginginkan segala sesuatu itu, misalkan kita tidur, niatkan ibadah. Jadi ini ada sebuah percakapan. Ini saya jadikan contoh pertanyaannya. Sama pula Ferdi ya. Ada percakapan Abu Musa Al-Ash'ari. Apa? Oh iya. Dengan Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad berkata begini sama Abu Musa Al-Ash'ari. Kamu gimana caramu membaca Quran? Abu Ash'ari mengatakan gini, pokoknya aku enek waktu sempat, enek waktu luang, aku tak isi membaca Quran. Oke, gini untuk pahala. Artinya dia mau mengisi waktunya itu teman. Terus Abu Musa berkata balik, kalau kamu Mu'ad, ini dua da'inya Rasulullah, ya, yang kemudian diutus ke Yaman untuk berdakwah seperti ini. Ini dua orang ini orang-orang yang tahu agama. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan gini, kalau aku sih, aku tidur dulu. Aku turu sih, pokoknya aku ngerasa cukup tidur. Nanti tengah malam aku bangun, aku sholat, baca Quran sesuai dengan kemampuan semampuku sampai Allah itu mampukan aku. Ini aku sih ngono. Tetapi yang menjadi kalimat luar biasanya, tapi aku sebelum tidur, aku memohon bahwa tidurku itu bernilai pahala seperti sebagaimana aku melakukan amalan-amalan. Jadi turu penak hitung pahala. Jadi kita itu mendapatkan pahala banyak, tetapi dengan niat kita. Nah, saya adukan lagi hadis Rasulullah biar kemudian semakin gamblang. Ada 4 golongan. Golongan pertama itu dikaruniakan Allah harta dan ilmu. Lalu dengan hartanya dia kemudian melakukan hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah. Dia bersedekah, dia nolong ini dengan hartanya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian dia mendapatkan dengan apa yang dia lakukan itu, hartanya dan ilmunya. Lalu ada golongan kedua. Orang kedua ini adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah,
tetapi dia tidak diberi harta oleh Allah. Tetapi dia begini, ketika melihat golongan pertama, ya Allah, kalau aku dikasih harta seperti yang golongan pertama, aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Maka dia mendapatkan seperti apa yang diniatkan, seperti golongan pertama itu. Paham? Gak sedekah itu pahala, sedekah karena niat kita. Ya, makanya banyak-banyak berniat. Ya Allah, matikan aku mati syahid. Meskipun kemudian kita nggak mungkin awal itu emak, nggak mungkin yang Palestina, nggak mungkin yang tempat-tempat itu. Mati syahid piye? Caranya gampang bagi Allah. Kalau kita betul niatnya itu. Jadi itulah Bu. Mungkin kita nggak pergi secara zahir kemudian mati syahid, tetapi dengan niat kita itulah yang akan menghantarkan kita kepada tujuan kita. Nah, saya melanjutkan dulu. Yang golongan ketiga, ada orang yang dikasih harta, tetapi dia menggunakan dengan hartanya itu melakukan sesuatu yang mubazir, melakukan sesuatu yang maksiat, maka dia akan mendapatkan dosa dengan apa yang dia lakukan. Golongan yang keempat melihat begini, ya Allah, kalau aku dikasih kayak golongan yang ketiga itu, aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Dia nggak melakukan, tetapi dia dosa seperti yang golongan yang ketiga. Gitu. Nah itu ya. Nah maksudnya menghantarkan begini Bu. Nanti itu seperti itu. Kita akan dihantarkan meskipun kita nggak melakukan, tapi dengan niat kita dapat gitu seperti apa yang kita niatkan. Menghantar seperti yang kita tujukan. Ada seseorang yang kemudian pengen hafal Quran. Atau kemudian orang yang mati syahid itu, ketika dia niatnya pergi berperang itu untuk agar mendapatkan senjata musuh itu menancap, maka nanti disitulah Allah akan sempurnakan. Nanti bahasanya lain gini loh, amalan akan disempurnakan dengan niat. Nah itu ya, jadi yang bahasanya hampir sama dengan tadi. Perhatikan niatmu, gitu ya. Jaga niatmu, karena niatmu itulah yang akan menghantarkanmu kepada tujuan daripada amalmu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita itu sudah dapat seperti yang kita niatkan. Didapatkan tukang becak tadi. Niatnya pengen bisa pergi haji. Kalau melihat amalnya, gowes becak, pirang puluh tahun dia bisa sampai. Tapi karena niatnya yang kuat, ya Allah, aku pengen bisa pergi haji, ya Allah, aku sedekah biar bisa pergi haji, ya Allah. Niatnya yang kuat itu mempercepat, menghantarkan apa yang diniatkan daripada amalnya. Amalnya belum lutut, tabungannya belum tekan di haji. Tetapi niatnya yang kuat itulah kemudian Allah. Makanya wa innama likulli ri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan seperti apa yang diniatkan. Ibu pokoknya azamkan saja pada diri ibu. Pokoknya enggak aneh udur syar'i Jumat esok teko. Ketika Jumat pagi ada sesuatu yang kemudian ibu nggak bisa datang, ibu masih dapat pahala seperti dihitung di sini datang. Karena apa? Karena niat ibu itu pokoknya kok suatu saat kemudian tidak bisa datang, tetap dihitung dapat pahala. Rasulullah pun juga mengatakan, ketika ada orang-orang yang ingin pergi mengikut berjihad, tetapi karena suatu hal, karena sakit, karena kemudian udzur yang syar'i, maka Rasulullah mengatakan di Madinah ada orang-orang yang mereka itu duduk di sana di rumahnya, mereka yang tinggal di rumahnya masing-masing, tetapi kita kena duri, mereka dapat pahalanya. Kita kesulitan dalam berjihad, kena luka, mereka dapat pahalanya. Kenapa? Karena sebetulnya mereka ingin niat, tetapi kemudian karena suatu hal mereka tidak bisa. Maka perhatikan, kuatkan, lihat niatmu, karena dia akan bisa menghantarkan kepada tujuanmu daripada amalmu. Seperti itu. Sampai sini paham?
Niatkan saja sudah. Ya Allah, gitu. Makanya Asia itu minta rumah di surga. Karena apa? Karena dia ikut Fir'aun itu nggak punya wewenang gitu untuk ngatur rumah. Karena bagi perempuan itu rumah itu sesuatu banget gitu ya Bu ya. Pokoknya mau itu harus ngomong iki dokok ini ojo dipindah-pindah, nggak ngomel ibu ya. Pokoknya rumah itu kayak istananya. Terus harap diganti, nggak usah tanya ibu kalau diganti rene, diparak rene, itu pokoknya sesuai dengan itu dia karena menguasai rumah itu. Makanya Asia itu karena tidak bisa berkuasa di istananya Fir'aun, dia minta ya Allah berikan aku rumah di surga. Dan ini kemudian nanti yang Allah ini menjadi salah satu penghulu wanita di surga. Ya, Asia binti Muzahim. Kan seperti itu, istrinya Fir'aun. Ya, Masya Allah. Jadi ini Bu, jadi niatkan banyak niat yang baik-baik seperti itu. Kalaupun kita tidak bisa kemudian sampai bisa beramal, maka biarlah Allah yang menyempurnakan. Maka saya seringkali memotivasi diri saya dan ibu-ibu yang kemudian dalam sama-sama menghafal Quran, saya bilang gini, sudah besok niatkan bahwa kita ini bisa menghafal Quran. Kalau kita niatnya benar, niatnya jujur karena Allah, niatnya kita itu sungguh-sungguh, maka Allah akan sempurnakan nanti. Kalau tidak di akhir kehidupan kita, maka nanti Allah akan sempurnakan di akhirat. Seperti itu. Maka saya bilang, kan hadisnya ketika naiklah kamu seperti apa yang kamu baca dulu di dunia, kan gitu kan. Nanti surga kita itu levelnya sesuai dengan apa yang sering kita baca di dunia. Maka nanti di akhirat Allah bilang gini, ayo baca seperti apa yang kamu dulu baca di dunia. Bacalah. Nanti surgamu letaknya mandek di situ, ya sudah di situ. Terus saya bilang gini, kan seperti itu. Ada kemudian mengatakan berarti itu hafalan kita. Itu ada yang mengatakan gitu, itu hafalan kita. Karena nanti di sana kan nggak oleh belok Quran gitu ya. Tetapi kalau saya itu meyakini karena Allah itu Ar-Rahman, apa susahnya bagi Allah saat kemudian ketika kita mungkin ya karena sesuatu kondisi kita lagi hijrah terus tuwek-tuwek kan gitu, ngapal boleh kan gitu, tapi kita itu niatnya ya Allah kok apa pengen hafal Quran dengan keutamaannya gitu. Ada Bu, ibunya Ustazah Maya itu dulu almarhum. Dulu saya yang jadi fasilitatornya, jadi namanya Ibu Kartini, sudah almarhum. Beliau itu kalau waktunya hafalan Quran gitu, beliau itu duluan gitu. Padahal itu kondisinya sakit kanker yang kemudian tangan kanan apa tangan kirinya itu besarnya itu 3 kali 4 kali yang setangan. Jadi kalaupun tidak dimasukkan, jadi sudah. Tetapi semangatnya luar biasa menghafal Quran. Terus saya seringnya bilang gini, ini nenek nanti kalau di surga panggil kita ya nenek kan gitu. Pokoknya yang penting kita niat mau menghafal Quran, biar bisa hafal Quran. Kalau niat kita benar, insya Allah Allah yang akan menyempurnakan niat kita nanti. Saya bilang tidak mudah, tidak sulit bagi Allah. Ketika Allah nyuruh, ayo baca seperti kamu baca dulu di dunia. Apa sulitnya bagi Allah seolah-olah di hadapan kita itu kayak ada mushaf besar, lalu kita baca terus sampai akhirnya stop di penghujungnya. Apa sulitnya bagi Allah? Kok kita nggak bisa bahasa neng Quran, neng Quran di makam, di kuburan, ditanya malaikat nganggo bahasa manrot buka. Kalau dimudahkan oleh atau diilhamkan, bisa jawab, kan gitu. Artinya sangat mudah bagi Allah ketika kita jujur benar dalam niat kita. Maksudnya tadi perhatikan niatmu, jujurlah kau dalam berniat, perhatikan niatmu benar-benar seperti itu, maka Allah akan menghantarkan kepada tujuan itu lebih cepat daripada amalmu. Allah akan sempurnakan. Jadi Nenek Kartini ini terakhir itu ya
Kalau bilang gitu, kalau bilang saya itu kok nenek sudah ya kan gitu, sudah nek, pokoknya yang penting kita ulang-ulang, hafalkan meski nggak hafal. Pokoknya Allah itu tahu bahwa niat kita itu memang pengen hafal. Kan Allah itu melihat usaha kita, ikhtiar kita, payah-payah kita, seperti itu. Maka kemudian semangat, kita tetap bersemangat. Akhirnya beliau meninggal dan kita tahu ceritanya terakhir yang beliau itu tuh membaca hafalan-hafalannya. Insya Allah. Jadi Allah sempurnakan. Kalau kemudian tidak sempurna, nanti di akhirat pengen niatnya 30 juz, mudah bagi Allah. Kayaknya kita itu melihat mushaf gitu, kayak bocor, kayak setiap hari kalau kita tilawah di rumah gitu. Apa susahnya bagi Allah? Maka perhatikan niat kita. Ya, jadi seperti itu. Oke, Ibu. Sudah jam 5. Ibu kok diam saja? Saya tahu. Ya. Ini sampai sini kita lanjutkan nanti. Maaf, kasih tahu ya, Pak ya. Ayo, ini pura-pura ahli. Jadi mohon maaf ya, Bu. Saya ini karena Oke, ini yang bisa disampaikan Alhamdulillah Rabbik. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita keikhlasan, Allah anugerahkan kita hati yang bersih, hati yang suci, dan kita bisa dengan mudah berniat banyak niatan baik dari apa yang kita lakukan agar kita mendapatkan apa yang kemudian kita niatkan itu. Allah mewujudkan yang ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.